9 tikungan di situ ada rumah makan yang lauknya makanan buah, itulah seperti kayak kijang, terus musang, terenggiling. Ya bener, begitu mereka nyampe disandra. Ya cabenya diambil, HP, duit, uang jalan semua diambil sama warga sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman musafir, di depan kalian sudah ada Bang Alek. Apa sih yang bakal Bang Alek bagikan di malam hari ini? Assalamualaikum Bang Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Nah Bang, kisah apa yang bakal Bang Alek bagikan ini? Ini kisah perjalanan saya dari Lampung ke Bengkulu. Itu waktu itu bawa apa Bang? Ya bawa material lah. Bawa material. Dari Lampung ke Bengkulu. Ya, Kejadian tahun berapa Bang? itu kejadian sekitar tahun 2007. 2007. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir Bang Alek. Di awal tahun 2007 saya kerja di salah satu perusahaan, itu perusahaan material. Stop. Di pagi hari saya muat ya biasa-biasa aja lah, muatkan buat bahu bakau muat. Itu diperintah oleh bos suruh berangkat ke habis maghrib. Jadi selesai muatnya kami pulangnya biasa aja lah pulang. Setelah habis maghrib itu kami berangkat di gudang, starter mobil, manage mobil. Selesai itu kami berangkat. Ya mulai dari Panjang ke Raja Basa, Natar itu ya biasa-biasa aja lah. Udah lewat dari Otabumi itu ya udah mulai agak rawan lah. Tapi di perjalanan ya biasa-biasa aja, karena memang kami juga udah biasa lah. Wah ya dari Lampung Bengkulu. Di malam itu adalah sedikit kejadian yang kurang menyenangkan lah. Ada motor, itu 2 motor lah. Kalau bahasa kami di 9 tikungan apa itu nama. Ini yang saya ceritain memang kisah nyata saya di 2007 ya. Memang benar-benar kisah nyata ini. Jadi sepanjang jalan kami itu nggak ada mobil satupun. Yang ada hanya mobil kami. Tapi tiba-tiba di belakang mobil kami ada 2 motor. Ya kami juga nggak pernah, nggak sujon, nggak apa. Kami jauh-jauh aja jalan. Karena emang nggak ada ya namanya begal-begal gitu, emang di sana memang belum ada. Tapi kami jauh-jauh jalan. Dapat berapa kilometer motor itu hilang, tapi ganti mobil.
Dan tim Mobu itu yang tadinya kami lari 70-60, kami kurangin lagi, itu jadi 40 lari mobil itu. Kami penasaran dengan mobil. Mobil itu kami pelan, dia pelan. Kami ngebut, dia ngebut. Setelah selesai 9 situan, di situ ada rumah makan yang lauknya makanan buah, itulah seperti kayak dijang, terus musang, terenggiling. Memang kami sama supir sepakat pengen istirahat di rumah makan itu. Tapi setelah nyampe di rumah makan itu, mobil yang di belakang kami itu nggak nyampe-nyampe. Yang kayak heran, padahal dia lah jauh dari kami. Itu jarak paling jauh dari mobil itu kurang lebih 20 meter. Tapi setelah kami nyampe di rumah makan itu, kok mobil yang di belakang kami itu nggak ada. Iya, saya heran. Udahlah, namanya kami orang awam kan, ya udah biarin aja. Makanlah kami di warung itu. Yang punya warung itu namanya Abah Bewok lah panggilan di tangannya. Dengan penasaran, kami udah tanya, "Bah, dari di belakang mobil ada mobil yang ngikuti, itu nggak jauh jaraknya, ya kurang lebih 20 meteran lah." Kami ngebut, dia ngebut, kami pelan, dia pelan. Kami penasaran, makanya kami berhentilah di rumah makan Aban. Dengan sengaja kami berhenti itu kami mau nunggu sebenarnya siapa sih mobil itu. Tapi setelah kami berhenti matiin mobil, loh, mobil itu nggak kunjung datang. Bahkan menit, 2 menit, bahkan sampai 10 menit, bahkan sampai 1 jam nggak ada mobil. Makanya kami bertanya sama Abah yang punya warung, "Bah, sebenarnya ada apa? Kamu dari mana?" "Kami dari Lampung." "Lampungnya di mana?" "Di Panjang." "Ini buat apa?" "Buat material, mau dibawa kemana?" "Ke Bengkulu." Ya udah, yang kamu orang tunggu, yang kamu orang lihat di spion itu nggak bakal nongol di sini. "Loh, kok gitu, Bah?" kata saya. "Ya, karena itu memang penunggu di sini. Nah, yang penting kalian bawa mobilnya lurus, bener, udah nggak usah mikir yang macam-macam. Katanya kalian tuh sebenarnya bersyukur, katanya dikawal sama dia orang." Ya saya tanya tuh dia orang itu siapa? Tuh lur. Ya kalau saya ceritain, kata Abah, itu panjang ceritanya. Kamu orang nanti lama nyampe ke Bengkulunya. Yang jelas kamu orang masih bersyukur, masih dikawal sama dia orang. Aman kan, nggak ada begal kan? Aman, Mbak. Udah bersyukur.
Yang jelas kita penunggu di sini. Ya, kalau kamu orang itu sudah sampai di Bengkulu balik lagi ke sini, ya tinggal ngomong aja terima kasih. Ya udah, pesanlah kami makanan di situ. Pak, ada lauk apa? Ini apa, baru dapat daging kijang. Ya udah Pak, saya mau. Itu di sup ya, sup. Karena kami setelah makan itu dapat habis rokok 2 batang lah, kami nih berangkat lagi. Itu namanya tanjakan Neneng apa-apalah, saya juga lupa itu. Berangkatlah kami dari rumah makan. Ya seperti biasa sih, nggak ada salah, nggak ada apa. Setelah nyampe kota mana, terus lewat lagi daerah Pasar Talu itu, ya ada lagi kejadian yang ya gitulah, yang aneh-aneh gitulah, janggal lagi ya Bang, janggal lah. Cuman begitu kami lewat, pertama monyet itu pas berhenti di depan mobil, aku ngerem supaya monyet itu bisa lah lewat. Nah, berangkat lagi, dapat 50 atau 100 meter tuh seekor babi berhenti lagi depan lalu. Udah kami ngalah lagi, berarti biarlah dia lewat lagi. Begitu kami lewat dari Pasar Tali itu ada sedikit tanjakan lah, apa itu ya, kok kayak ada yang ngurangin beban mobil ini. Mobil itu kan kisaran 5 ton sampai 8 ton lah. Oh, tiba-tiba mobil itu kerasa enteng bener. Lewat dari Pasar Talu itu kayak ada sekelibatan lah. Memang di situ juga bisa dikatakan ya keberuntungan lah buat kami. Setelah kami lewat selesai, nyampe di tujuan, bongkar muat, kami langsung putar arah balik. Putar arah itu Mas, itu kan kosongan. Iya, kok kayak ada beban 12 ton dalam, lebih dari apa yang dibawa ya. Waktu kosong aku muatan itu kerasa enteng, tapi begitu kosong kok kerasa kayaknya berat bener. Jalannya seperti biasa nih Mas, kami itu ada sekelibatan lewat depan mobil, remlah kami mendadak. Itu kurang lebih sekitaran jam 11 malam. Kami nggak openi nih, jalan lagi, kok tiba-tiba ada ular lewat. Ular tuh, waduh, itu kalau kambing satu ketelan itu makin gede ya. Udah kami bertahan di situ nunggu ular selewat tuh. Begitu ada perkampungan kami di stop. Cap, dari mana? Bengkulu Bang. Ini mau kemana? Mau ke Lampung. Begini Bang, bukannya kami ini nahan untuk perjalanan Abang pulang. Mendingan Abang istirahat dulu dah di sini. Gratis, nggak bayar. Jadi kan kami ini bertanya-tanya, sebenarnya ada apa Bang? Kami ini kosong kan, nggak ada muatan. Iya, ini kami hanya sekedar nolong.
karena di kesana ada pesta. Nah pesta itu nutupin jalan. Daripada nanti abang lewat ada apa-apa, abang disandra segala macam, harta semua habis, mendingan abang istirahat. Jadi kami ini ya berterima kasih lah. Udah bang, kami lewat aja dulu, mungkin mudah-mudahan pesta udah berakhir. Ini kan udah jam 11:30 juga. Oh ya udah, kalau abang masih nekat silakan, berangkatlah kami. Dapat 1-2 kilometer, kok tiba-tiba nyetep kami ini kuntilanak. Itu asli kuntilanak ini top. Tapi kuntilanak itu nggak ngomong, dia hanya ngelambain tangan aja gini ya, pas di depan kaca mobil. Kami spontan berhenti, ngambil sen kiri, pinggir. Mungkin ini kali yang dinamakan larangan dari orang itu tadi. Udahlah, dapat kurang lebih 20 menit lah. Adalah mobil Konesal juga lewat, itu buatin cabe kalau nggak salah. Buatin cabe, dia begitu ngeliat mobil kami dia melan, ada bang, bang kalau bisa istirahat aja dulu, kata kami kan begitu. Kenapa? Ada pesta di sana, karena itu nutupin jalan. Aku tahu bang ada apa-apa. Oh, bapak apa bang? Sudah, saya cuma sekedar kasih tahu, kalau memang mau nekat ya silakan. Ya enggak, begitu mereka nyampe disandra. Ya cabenya diambil, HP, duit, uang jalan semua diambil sama warga sana. Tapi ini sebenarnya sudah perbatasan sih, sudah perbatasan Lampung, Bengkulu sebenarnya. Gue nggak tahu sebenarnya suku apa, kamu juga nggak tahu. Itu diambil semua, dijarah semua. Bahkan katanya salah satu kenaiknya itu nyimpen handphone di bawah jok, itu masih ketahuan dijarah. Jadi kami ini berpikir, berarti yang nyetop kita di jalan beberapa kali itu Halangan ya, ya peringatan ya. Ya bisa dikatakan tuh malaikat lah buat kita. Iya, nolong lah ya. Nolong. Yang dari berbentuk inilah, berbentuk itulah, bahkan ada yang berbentuk manusia, bahkan terakhir berbentuk kuntilanak. Terus dengan cara apa nih kita nih berterima kasihnya kan gitu ya? Udahlah, ya kita juga mau berterima kasih sama siapa, kata supir saya itu kan. Jadi gimana nih? Ya pas selesai aja dulu subuh ini kan kita perang. Ditandai juga ya. Nah, tapi begitu azan subuh kok tiba-tiba supir saya ini ngantuknya udah gak ketolong, tidurlah dia. Jadi gantian saya melek. Tapi setelah dia tidur jam 4 subuh itu ya kerasa kayak bukan di hutan kami, kayaknya di tempat rumah makanan sejuk. Padahal emang nggak ada warung, nggak ada apa namanya 9 tikungan kan. Iya benar-benar Hutan lah itu kita ya, di hutan juga. Pas kurang lebih jam 6 pagi lah, jam 6 pagi tuh kami start. Ini gimana caranya bisa ngelewatin bilang tikungan ini lah. Angkatlah kali. Itu kan masih banyak embun sih. Kalau yang namanya di hutan makan, kami tuh jalan dengan santai lah. Ada ketawa gitu lah.
Kayak kalau bahasa dari mah kayak dadah, selamat jalan gitu lagi ya. Ya kami juga ya merinding sih sebenarnya mah kayak ketakutan gitu. Cuman ya udahlah, bilang aja jalan. Sampai di daerah Kota Bumi lah kan itu. Istirahatlah di situ. Cerita. Rupanya ya tempat saya sering payment memang sudah pengalaman dia di situ. Cerita begini kata saya, ya mas kami itu di tanah bahkan nginep sampai di 9 tikungan ke tahu nginep. Terus orang itu ngomong sambil senyum lah, berarti nasib kamu sama kayak saya. Ibaratnya kita nggak boleh kesal, nggak boleh marah, kita masih dilindungi. Ibaratnya yang nahan kamu di jalan itu malaikat bimbing ya, Allah. Bahkan kuntilanak itu pun itu malaikat. Nah coba kalau sampai kerabat apa cerita apa ya kamu dapat pulang, HP nggak ada, duit nggak ada, kan dirampas semua sama orang. Oh sama mas, saya juga dulu seperti itu ya. Dari sini satu banget nih mau ucapin terima kasih gimana caramu. Sebenarnya gampang, kalau sampai nanti berangkat lagi ke Bengkulu bawa aja kembang 7 juta. Yang pendidikan itu di 9 titik atau amburan. Terima kasih ya. Di situ lah Pak. Ya alaman saya dari kampung ke Bengkulu. Nah, berarti Bang Alek ini sebagai supir memang sudah sangat berpengalaman, Bang ya. Berarti ada cerita-cerita lagi nih. Ya ada sih, cuman klien daerah. Siap. Daerah situ aja. Nah, Bang, pesan-pesan moral buat kawan-kawan Salam Satu Aspal ini, Bang. Buat kawan-kawan satu profesi, yang terutama driver, kalau di jalan banyak-banyaklah berdoa. Jangan pernah ngomong yang aneh-aneh, karena kalau kita ngomong aneh-aneh itu karena di jalan dibuktiin. Kalau kita mau berangkat, sebelum kita hidupin mobil ya bismillah dulu. Kalau ketemu di jalan atau yang aneh-aneh, jangan labas, berhentilah dulu. Itu aja, karena kita nggak tahu itu pesan atau bukan, itu amanah atau bukan. Terkadang yang nyetop kita di jalan tuh kita kan nggak tahu apa itu membuat kita ngalangin kita atau itu pelindung buat kita sendiri gitu lah. Ya buat kawan-kawan semua khususnya driver, tetap semangat. Kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksain. Karena ada keluarga menunggu di rumah ya, Bang. Keluarga selalu menunggu di rumah. Oke. Terima kasih Bang Alek Ya. Sudah membagikan kisahnya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.